2 dari rekan saya Reza Palevi dengan tim akhir 101. Saya Surana Mukasari dengan tim akhir 093. Saya Sinta Triana Hasanah dengan tim akhir 048. Saya Rakusna Ilya Saida dengan akhir tim 112. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat praktek video mediasi dan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah penyelesaian sengketa alternatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Luki Davira Nugroho SHMH. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Reza Palevi SHMH dan kemudian ini rekan saya Asrul Ratna SHMH yang kebetulan kami ini ditunjuk sebagai mediator oleh Ketua Hakim dalam menyelesaikan perkara Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Jadi bisa dimulai dengan siapa dulu untuk memperkenalkan diri? Baik, mungkin dari saya dulu Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Triana Hasanah SHMH. Di sini saya bersama klien saya Dr. Andre Kurniawan MKes. Saya di sini ditunjuk sebagai kuasa hukumnya dalam sengketa kali ini. Dan saya Mas Kusna Ilya Saida dengan sarjana sains terapan, Pak. Siap. Baiklah, jika begitu Bapak dan Ibu ini sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi. Mari kita langsung saja ya. Pertama-tama kami ingin menjelaskan dulu bahwa mediasi kali ini tidak lain dan tidak bukan merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak seperti itu, dan dibantu dengan kita sebagai mediator seperti itu. Adapun kami sebagai mediator ini bersifat netral ya Bapak Ibu. Jadi kami akan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan sengketanya itu semaksimal mungkin untuk melaksanakan perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian ini. Di dalam pelaksanaan mediasi, kami selaku mediator itu harus memenuhi prinsip-prinsip dalam mediasi. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu imparsial, yang berarti kami tidak memihak para pihak atau bersifat netral. Kemudian yang kedua, kami tidak punya hak untuk memutus Bapak Ibu. Jadi keputusan itu diambil murni dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu bersifat rahasia. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu khawatir akan kebocoran informasi kepada pihak lain karena ini bersifat rahasia. Kemudian yang keempat itu bersifat kaukus, artinya itu Bapak Ibu bisa mengajukan pertemuan terpisah dengan para pihak dengan waktu yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan kali ini. Yang pertama yaitu para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Kemudian para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok ya untuk bapak-bapak. Kemudian yang kelima, tidak boleh menggunakan handphone saat perundingan berlangsung. Dan yang terakhir, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Baik Bapak Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tata tertib yang telah saya bacakan? Setuju. Baik. Dalam pertemuan ini, Bapak dan Ibu kan sudah bersepakat menunjuk kami untuk sebagai hakim mediator seperti itu kan. Di sini kami akan menjelaskan tentang mediasi terlebih dahulu ya. Mediasi ini merupakan suatu cara alternatif penyelesaian sengketa, di mana para pihak itu diberi wadah untuk berdialog, berdiskusi, dan menemukan titik temu dari perkara. Kemudian kita sebagai mediator hanya merupakan fasilitator dalam mediasi seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tahapan-tahapan mediasi, yaitu yang pertama saya akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berbicara secara bergantian sesuai dengan tatib Ibu Ratna tadi. Yang kedua saya akan mencari kesepemahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga kemudian saya akan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat setelah itu kita akan masuk ke tahap negosiasi seperti itu. Dan yang terakhir apabila negosiasi atau mediasi ini berhasil,
maka kita akan menyusun kesepakatan akhir seperti itu. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya masing-masing. Baik, kita mulai sesi mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita dengarkan terlebih dahulu dari pihak Bapak Andre untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Husna? Apakah setuju? Saya setuju. Baik Bapak Andre, apakah Bapak akan menyampaikan keterangan sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukum Bapak? Saya sendiri, Bu. Baik, silahkan. Baik, terima kasih. Saya merasa keberatan dengan tergugat ini, Bu, karena di tahun 2019 beliau ini memiliki perjanjian dengan saya. Nah, kebetulan beliau mengajar di kampus saya dan saya menjadi ketua di salah satu yayasan di Madura. Akhir-akhir bulan ini beliau tidak mau mengajar dan memilih resign dengan alasan yang tidak jelas. Baik, menurut keterangan dari Bapak Andre, Bapak ini merasa kecewa ya akan karena Ibu Husna yang resign secara tiba-tiba. Sangat kecewa dengan keputusan itu. Lalu Bapak ingin Ibu Husna bertanggung jawab atas perjanjian yang belum selesai tersebut. Benar Benar? sekali, Bu. Benar. Kemudian Bapak Andre ini menginginkan bentuk pertanggungjawabannya seperti apa yang akan ditanggungjawabkan oleh ya. Saya ingin sekali jika Ibu Husna mengajar kembali di yayasan saya, karena beliau ini salah satu dosen yang disukai oleh mahasiswa saya, karena beliau memiliki kompeten, memiliki kapasitas, dan memiliki kemampuan mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Andre, selanjutnya mari kita berikan kesempatan kepada Ibu Husna untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Saya juga merasa dirugikan sekali loh Pak. Asal domisili saya dari Jombang dan saya mengajar di Madura. Saya rasa gaji saya kurang dan para dosen juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang ada. Padahal rumah saya paling jauh. Dalam perjanjian yang sudah Anda setujui Ibu, Anda sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Namun ketika perjanjian ini sudah berlangsung selama kurang lebihnya 5 tahun, Anda malah tidak bertanggung jawab seperti ini. Ini Tapi, sangat saya sudah merugikan klien saya. Bentar para pihak, sebentar ya. Kuasa hukum tenang, Ibu Husna juga tenang. Kalau ada salah satu pihak yang berbicara, maka kita harus mendengarkan seperti itu agar terjadinya komunikasi yang baik. Kalau Bapak dan Ibu masih tetap seperti ini, maka mediasi tidak dapat kami lanjutkan. Mengerti Bapak Ibu? Jadi apakah Bapak dan Ibu ini ingin mediasi tetap dilanjutkan atau tidak? Tetap dilanjutkan. Baiklah, silakan dilanjutkan Ibu Husna penjelasannya. Saya tahu Pak, Bu, saya telah melakukan prestasi atas masalah ini. Namun saya saat resign, saya sudah membayar denda sebesar 50 juta. Tapi saya rasa masalah ini sudah bisa diselesaikan. Jadi waktu Ibu resign, Ibu telah memberikan uang denda sebesar 50 juta kepada Bapak Andre, begitu? Betul Ibu. Lalu bagaimana atas tanggapan dari Ibu Husna dari tanggapannya Bapak Andre tadi itu? Saya mau saja Pak. Tetapi saya minta dibuatkan perjanjian baru dengan klausul yang baru pula. Dan saya juga minta uang sebesar 50 juta itu dikembalikan kepada saya. Bagaimana Bapak Andre dan kuasa hukum? Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, izin masuk. Pada Ibu Husna, uang 30 juta itu sudah menjadi hak klien saya karena dalam perjanjian yang telah Anda sepakati pada tahun 2019 silam pada pasal 12 disebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak melakukan prestasinya sebagaimana mestinya, maka harus membayar uang ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Iya Bu, saya tahu akan itu. Tapi dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan denda yang pastinya seberapa. Dan saya sebagai dosen di sana tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan di pihak kampus dan saya juga minta uang tersebut dikembalikan. Tapi pada akhirnya Ibu juga melakukan hubungan prestasi dalam perjanjian yang Ibu buat dengan klien saya. Ibu, dengan gaji tersebut yang saya terima itulah sangat kurang dengan hidup saya di sini. Saya juga memutuskan untuk resign dan ingin mencari pekerjaan yang lain.
Baiklah Ibu, karena klien saya juga sangat mempertimbangkan untuk Anda kembali mengajar lagi, maka kami bersedia untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah Anda berikan sebelumnya. Namun kami tidak akan mengembalikan uangnya itu 100%. Kami akan mengembalikan uangnya dalam jumlah 30 juta saja. Bagaimana Ibu Kusna? Lalu apa saja yang saya dapatkan jika kembali mengajar di kampus tersebut? Baik, kami akan memberikan Ibu Kusna itu honorium kepada Anda, itu meliputi gapok yaitu transport dan fungsional. Baik, saya setuju. Baik, karena menyarankan jika Ibu Husna untuk kembali mengajar di kampus Bapak ya. Nah, jadi kami di sini juga menawarkan jika ada penambahan klausul baru pada perjanjian yang dibuat oleh Bapak Andre dan Ibu Husna pada tahun 2019 silam seperti itu. Bagaimana? Baik, saya setuju, Pak. Bapak Andre bagaimana? Saya setuju, Pak. Silahkan disampaikan ya Bapak apa yang diinginkan setelah berdiskusi terlebih dahulu. Baik Pak, ya Pak, saya setuju. Namun saya juga ingin meminta kepada Ibu Jusna untuk menyetujui persyaratan yang saya inginkan. Baik, persyaratan seperti apa? Mohon dijelaskan. Baik Ibu Kusna, di sini kami setuju jika sewaktu Ibu mengajar kembali di kampus ini, Ibu diharapkan untuk menyerahkan ijazah dan transkrip asli S2 serta menamatkan NIDN beserta persyaratan-persyaratan hingga masa kontrak berakhir. Namun kami tidak akan membatasi jika Ibu ingin melanjutkan pendidikan S3. Loh Bu, saya lanjut S3 bagaimana sistem pengajaran saya? Bukan di kampus ini jarang sekali ada pembelajaran secara online. Gini, saya akan memperkenalkan Ibu untuk mengajar secara hybrid learning. Di kampus itu jarang, minimal 2 minggu sekali jika sudah Ibu melanjutkan S3. Saya juga membutuhkan biaya yang banyak untuk melanjutkan S3 saya, Pak. Apakah saya boleh mencari pekerjaan lain di tempat yang lain juga? Terserah Ibu, namun saya tidak mau jika pekerjaan Ibu yang lainnya mengganggu proses pembelajaran di kampus. Dan untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi saya berharap Ibu juga aktif dalam kegiatan internal. Nah, penelitian dan pengaduan masyarakat seperti dulu. Hal itu bisa dilakukan melalui daring ataupun luring saja Ibu. Lalu apakah jika ada kegiatan, apakah saya boleh tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, Pak? Baik, saya tidak akan melibatkan Ibu dalam kegiatan panitia manapun baik secara internal. Namun, Ibu harus bersedia untuk melakukan kegiatan secara eksternal. Baik, saya setuju, Pak. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak Pak, saya rasa semua keinginan saya terhadap Ibu Jusna sudah diutarakan semua. Untuk Bapak, untuk Ibu Jusna, apakah masih ada yang ingin disampaikan Ibu? Tidak, semua keinginan saya sudah saya utarakan semuanya. Baiklah, dengan ini para pihak sepakat ya untuk berdamai dengan pemenuhan permintaan para pihak terhadap pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Pihak penggugat dan pihak tergugat sepakat untuk menambahkan klausul baru pada perjanjian yang telah dibuat dahulu pada tahun 2019 ya Bapak Ibu, dengan klausul yang sudah dibahas melalui mediasi yang telah berjalan tadi. Baiklah, karena dari pihak penggugat maupun pihak tergugat telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menandatangani perjanjian di atas materai yang berisikan tentang kesanggupan dari para pihak seperti itu. Silakan. Silakan. Baiklah, karena sudah tanda tangan ya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang dimana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul
apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Karena Bapak dan Ibu sepakat untuk berdamai, maka kesepakatan perdamaian akan dikukuhkan oleh majelis hakim yang menjadi akta perdamaian. Sehingga apabila salah satu dari pihak melakukan wan prestasi atau melanggar perjanjian, maka akan dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa harus mengajukan gugatan seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan yang telah Bapak Ibu tanda tangani kepada majelis hakim dan pembacaan putusan pada panitera penggugat. Mungkin dicukupkan ya, namun sebelum itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berjabat tangan dan juga foto bersama. Silakan. Terima kasih. Kami selaku mediator cukupkan ya untuk pertemuan kali ini karena mediasi kali ini sudah berhasil. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pada kesempatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.